Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini ya Pak Bayu. Ya, Ini sudah alhamdulillah. hari yang ke-20 ya? 21. 21 Ramadan ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang semakin bertakwa dan mudah-mudahan juga lah mendapat malam Lailatul Qadar ya Ya, Pak amin Bayu amin ya ya. rabbal alamin. Baik, malam ini, hari ini maksudnya kita akan membahas atau mengkaji tentang Wah, buah-buahan ya, buah-buahan favorit Rasulullah. Jadi dulu pernah kita membahas tentang makanan Rasulullah. iya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih buah-buahan yang menjadi favorit Rasulullah. Ya, biasanya kita kan sering dengar kurma. Apakah memang hanya kurma saja atau ada buah-buahan yang lainnya? Karena itu kita akan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Pak Bayu. Silahkan Pak Bayu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan coba ulas sedikit tentang buah favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, buah-buahan itu disebut dengan istilah al-fakihah. Ya. Al-fakihah artinya sesuatu yang dapat menyegarkan mulut atau juga sesuatu yang dapat dimakan demi mendapatkan kenikmatannya. Apakah kita makan ketika dia masih basah atau kita makan ketika sudah kering ya. Umpamanya seperti buah tin, buah melon, buah kurma, ya, buah delima, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ar-Rahman ayat 68, "Fihima fakihatu wa nahlu wa rumman." Jadi kata Allah dalam surga itu terdapat buah-buahan. Nah, seperti kurma dan buah delima. Anda pernah makan buah delima? Belum, tapi pernah melihatnya ya di pasar buah ya. Di pasar buah. Pink-pink gitu kan isinya, ada Oke. biji-bijian Ya. pink-pink gitu. Jadi nanti di surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada buah delima. Oh, Pak Bayu nanya Bunda, emang Pak Bayu udah pernah? Oke, kalau kita coba telusuri beberapa hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan buah yang menjadi favorit Rasulullah yang sering dia makan, kita menemukan beberapa hadis ya. Umpamanya salah satunya hadis dari An Abdullah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha bil rutab. Ya, ada kitha, ada rutab. Ya. Kata Abdullah, Rasulullah SAW mengonsumsi mentimun dan kurma muda. Rupanya mentimun, mentimun. ya, mentimun. Ternyata ada mentimun ya di Iya. Makkah ya, pemirsa ya. Ya, ini hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juga Jami' Al-Tirmizi, ya. Jadi Ada mentimun ya ada Pak Bayu mentimun ya? rupanya. Ya. Memang kedua buah ini, kurma muda dengan mentimun itu dimakan Rasulullah dengan cara dicampur. Ya, dicampur. Artinya bersamaan ya, ada kurma muda lalu ada irisan-irisan mentimun. Ya kan? Kenapa itu dilakukan? Ya, kurma muda ini kan membawa efek yang panas ya. Iya, iya. Lalu
perlu mentimun, adanya mentimun supaya bisa menetralkan kandungan panas itu dalam perut kita nanti. Jadi ini biasa dimakan oleh Rasulullah. Ya. Biasa dimakan Rasulullah kurma muda dengan mentimun itu. Jadi kurma yang panas itu tadi, ya. Lalu ada mentimun yang memang apa namanya, kalau orang tensi kan mendinginkan dia bisa menurunkan tensi, ya. mentimun itu. Jus mentimun kan. Nah, rupanya Rasul suka makan mentimun. Kalau kita makan sate kambing Pak Bayu, setelahnya minum deh jus mentimun. Jus mentimun. Jadi itu satu ya, satu yang kita temukan ya, mentimun dan kurma muda. Kemudian ada hadis dari Aisyah ya. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittiha birrutab ya. Iya. Jadi Rasulullah, kata Aisyah, mengonsumsi melon dan kurma muda. Jadi ada banyak variasinya. Kadang-kadang pakai mentimun, kadang-kadang pakai melon. Jadi kan kurma muda itu efeknya kan panas. Barangkali juga bisa naikkan tensi juga kali Pak Bayu ya. Itu orang kesehatan yang paham ya, kita reka-reka. Dan mentimun itu sifatnya sama berarti seperti melon untuk mendinginkan ya. Oh ya. Artinya bitihun ini melon yang memang berwarna hijau ya, warna hijau. Karena melon itu kan ada yang hijau, ada yang kuning ya. Tapi di sini katanya kuning. Ya. Enggak, yang semangka baru kuning Pak Bayu. Iya. Tapi gimana ya bahasanya di situ kuning ya? Iya, kuning. Ya memang hadis-hadis yang berkaitan dengan melon ini memang banyak, kata ahli hadis, yang hadisnya dhaif ya. Banyak sekali. Tetapi hadis dari Aisyah ini menurut Tirmizi ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Jadi Rasul di samping tadi makan kurma muda dengan mentimun, juga makan kurma muda dengan melon yang warna hijau. Ya. Kemudian ada lagi hadis ini dari Anas bin Malik ya, kata an Anas bin Malik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal hirbis war rutab. Nah, ini memang nampak betul ada digunakan kata yajma'u ya, katanya dicampur. Ya, mengumpulkan ya kan. Jadi kata Anas bin Malik, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mencampurkan buah hirbis, ya, jadi hirbis dan rutab dengan kurma muda. Kalau tadi bitih untuk adalah melon yang warnanya hijau, sedangkan al-hirbis yaitu melon yang warnanya kuning. Ya, jadi hirbis ya, ini sama-sama melon cuma warnanya saja yang berbeda. Jadi itulah yang dicampur oleh Rasulullah, kadang-kadang dengan mentimun, kadang-kadang dengan melon hijau, kadang-kadang dengan melon yang warna kuning. Kemudian ada lagi hadis yang cukup menarik juga kita bahas, cukup panjang, saya bacakan terjemahnya saja. Ini dari Abu Hurairah ya, an Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah ya, apabila para sahabat melihat buah yang pertama kali masak, jadi umpamanya dia punya kurma atau punya buah-buahan yang lain ya, pertama kali masak dilihat oleh yang punya, lalu yang masak itu mereka ambil ya, mereka ambil lalu segera membawanya kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian ya ketika beliau mengambil buah itu, jadi ketika Rasul mengambil buah itu, Rasul pun mendoakannya. Nah, doa Rasul, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah. Nah, jadi kata Rasulullah doanya, ya Allah, berkahilah kami melalui buah-buahan ini. Ya. Berkahilah kami melalui kota kami ini, yaitu kota Madinah ya. Berkahilah kami melalui timbangan sa' dan mud kami. Ya Allah, sungguh Ibrahim adalah hambamu, nabimu,
kekasihmu, ya. Begitupun aku adalah hambamu dan juga nabimu. Beliau telah berdoa untuk kota Mekah, maka aku berdoa untuk kota Madinah dengan doa yang sama. Ah, Nah, jadi memang Rasulullah ketika buah itu dibawakan oleh sahabatnya, buah yang pertama itu tadi, lalu beliau tidak makannya, Tidak nggak memakannya ya, dia dimakannya, doakan cuma saja ya. didoakan. Iya, Karena di didoakan ujung aja. hadis ini saya katakan, kemudian beliau memanggil anak yang paling kecil yang beliau lihat, ada mungkin anak sedang bermain di situ, ya, lalu memberikan buah itu kepada anak tadi. Jadi diberikannya, udah didoakan, lalu diberikan seluruh anak-anak yang makannya. Artinya ini kan sebuah kebiasaan yang memang luar biasa. Sebenarnya di kampung-kampung kita juga ada seperti ini. Artinya ketika ada panen padi, ya kan, Diserahkan ke siapa? biasanya mereka panen lalu dipilih yang terbaik, Heeh. kemudian diantarkannya ke rumah ustadz, ya, Oh iya, ke buya-buya, buya-buya. ya buya-buya yang ada Iya, seperti iya, itu, iya. ya. Supaya dapat doa yang Dapat, seperti yang ya, dilakukan dapat oleh keberkahan seperti, ya, Heeh. dapat doa itu didoakan oleh ustadznya, kan Iya, didoakan oleh kan buyanya. yang tahu doa itu kan ustaz-ustaz dan ulama Oh ya, iya, pada buya-buya. Jadi mungkin mereka mendoakan dengan doa yang seperti iya, mendoakan nah, seperti itu. Rasulullah ya, Pak Bayu Iya. ya. Nah, jadi memang ini kebiasaan yang bagus, ya, yang mesti harus selalu kita lakukan supaya ada keberkahan dari buah-buah kita, dari lokasi kita, kampung-kampung kita, tempat kita menanam, ya kan? Karena begitu Rasulullah SAW mendoakan. Iya. Tapi kalau sekarang kan Iya, seiring perubahan zaman sekarang mana ada lagi Pak Bayu kalau bisa durian tuh dipajak. Ya baru ada. berbunga udah ada pajaknya. Iya, nggak bisa kadang kita makan buah-buahan Iya. itu ya, ampun gimana ya. Jadi seperti ini ya. Ini kan kebiasaan yang baik, ya. Jadi mestinya juga kita mesti bisa meniru, ya. Kayak seperti orang-orang tua ya Pak Bayu, kalau dia berbuah pisang ya, nanti ini dipotong sesisir apa namanya, Iya. yang saya itu kasih nenek ini ya, kasih tetangga depan, kasih etek belakang, kasih Iya. semua dikasih, maka Iya. banyak buah Banyak pisang. buahnya. Tapi sekarang mana ada buah pisang? Pisang banyak yang tak berbuah sekarang ya pemirsa ya, nggak tahu lah itu kenapa ya. Jadi barangkali ini efek dari yang dilakukan oleh para sahabat itu sudah tidak diamalkan lagi pada zaman sekarang ya. Bisa Oh, jadi iya. seperti Bisa itu jadi ya seperti Pak itu. Bayu ya. Ya. Kemudian terakhir ada kita temukan riwayat dari Rubai binti Muawis bin Afra, ya. Ia berkata, kata beliau, suatu ketika Muaz bin Afra, ya, mengutusku untuk menemui Rasulullah. Jadi dia diutus oleh Muaz bin Afra menemui Rasul dengan membawa sebaki buah kurma. Ada buah kurma satu baki, yang di dalamnya juga terdapat beberapa potongan mentimun. Jadi memang mereka sudah tahu Rasul itu ya suka makan makanan favorit mentimun, Rasul ya. nih. Itu Buah-buahan mentimun yang favorit berbulu halus, ya. Iya. Beliau Nabi SAW memang sangat menyukai buah mentimun ini. Sesampainya aku di rumah Rasulullah SAW, ya, aku memberikan baki yang aku bawa, kata siapa tadi, Rubai tadi, ya, dikasih kepada Rasulullah, diberikan, ya. Lalu saat itu di samping beliau terdapat beberapa perhiasan dari Bahrain. Jadi ketika dia memberikan itu, rupanya di samping Rasulullah ada perhiasan, ya. Dan beliau memberikannya kepadaku, ya. Jadi Rasul mengambilnya, menggenggam perhiasan itu, ya, lalu memberikannya kepada Rubai. Artinya ketika ada orang memberikan buah-buahan seperti itu, Rasul menggantinya dengan perhiasan. Ya. Oh, tidak begitu apa namanya, Dengan perhiasan dermawannya ya. Rasulullah. Ya. Apa tadi? Mentimun dengan kurma, kurma dibalas dengan perhiasan pemirsa. Aduh, rasanya maulah hidup saya zaman Nabi ya. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan emas, ya, perhiasan itu emas, ya. Memberiku perhiasan emas sepenuh genggaman tangannya. Ya ampun, dong. Jadi luar biasa. Jadi memang kalau Bunda Fitri ingat yang materi kita yang di kajian kita yang di makanan Rasulullah kan juga begitu ya. Sahabat itu terheran-heran melihat Rasul setelah sholat asar, kemudian bergegas untuk masuk ke dalam rumah, kemudian keluar rumah kembali dengan cepat, kemudian ditanya oleh sahabat kenapa Rasul terlalu cepat untuk bergerak setelah sholat asar. Rupanya dia mengambil sebatang emas yang akan disedekahkannya, gitu.
Jadi memang murah sekali ya, memberikan emas sebatang, memberikan emas segenggam pemirsa tanpa ada perhitungan. Ya begitulah seorang Rasul ya. Iya. Kita bisa nggak demikian ya pemirsa? Bisa nggak Pak Bayu? Hanya Iya. dikasih timun sekilo berapa ya? Sekilo 5.000 diganti dengan segenggam perhiasan emas. Ya Perhiasan. Allah, memang luar biasa jiwa sodakohnya ya. Ya. Mm. Oke, jadi itulah beberapa hadis yang kita temui yang membahas persoalan tentang buah-buahan yang menjadi favorit Rasulullah. Nampaknya yang favorit Rasulullah itu ya di samping kurma adalah mentimun. Ya. Melon juga tadi. Melon ya, tapi yang banyak riwayatnya mentimun. Oh, Ya. Melon juga, ya kan ada melon hijau juga ada melon. Memang Pak Bayu melon jadi kuning. agak heran-heran juga. Iya. Favorit Rasul mentimun. Saya pikir mentimun itu hanya di Sumatera lah mungkin ya, Indonesia. Ternyata di Makatul Mukarramah juga ada mentimun ya. Oke, cukup Pak Bayu ya. Cukup. Baik pemirsa, demikianlah kajian yang sudah disampaikan Pak Bayu tentang buah-buahan favorit Rasulullah, yaitu ada 3, kurma, mentimun, ya setelahnya barulah melon ya. Jadi ini favorit buah-buahan favorit Rasulullah. Maaf, seperti apa buah-buahan favorit Anda sendiri yang tahu pemirsa ya. Baik, cukup. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Jumpa lagi esok. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.